Sebetulnya memang kalau kita lihat ke belakang ya, kadang-kadang juga sedih, tapi saya pikir memang itu sudah kehendak Allah ya. Pada saat saya masih berusia 36 tahun waktu itu, suami saya usia 42 terjadi risiko. Pesawatnya sebagai seorang pilot pesawatnya eksiden dan hilang, Pak. Hilang. Sampai sekarang tidak ketemu beliau ada di mana. Dan anak-anak waktu itu masih umur 14, 13 sama 10 tahun. Dan mereka cuman bilang waktu itu karena memang alhamdulillah papanya baik sekali. Jadi mama jangan menikah lagi ya. Nanti kalau papa pulang kita kasihan. Oke. Saya bilang gitu, kita berjuang bersama-sama. Walaupun saat itu beliau sudah menyiapkan asuransi jiwa. Jadi pada saat bayi saya lahir, 1, 2, 3, beliau pasti bikin asuransi. Ini untuk sekolah anak-anak. Di waktu itu yang paling terkenal kan masih Bumi Putra sama Jiwasraya ya Pak ya. Jadi pada saat terjadi risiko, untuk anak-anak itu sekolah sudah nyaman, asuransi jiwanya juga bagus sekali. Tapi saya tidak mau berdiam diri. Saya harus mengasih contoh kepada anak-anak. Yuk kita sama-sama berjuang, kita tunggu papa, kamu sekolah yang benar, jadi nanti mama nggak dimarahin sama papa, bahwa kamu benar-benar menjalankan tugas untuk menjadi seorang anak yang pintar, karena sudah disiapkan oleh asuransi. Jadi di situ saya berpikir bahwa asuransi itu memang tidak berbohong. Asuransi itu benar-benar memberikan sesuatu yang bermakna untuk keluarga saya. Walaupun saya juga nggak kerja nggak apa-apa sebetulnya. Tapi saya nggak mau memberikan contoh kepada anak-anak bahwa saya harus stay at home, arisan, sana kemari, nggak jelas gitu kan ya. Jadi saya juga harus tetap bekerja. Uang tinggalan dari almarhum saya simpan untuk kedepannya nanti untuk menyiapkan yang lebih baik lagi untuk mereka. Jadi saya tetap bekerja. Waktu itu saya kerja di satu perusahaan komputer Amerika. Kedua, setelah terjadi risiko, saya kerja di sebuah bank. Dan di bank inilah yang membuat saya flashback dulu ya Bu. Kejadian almarhum suami meninggal tahun berapa ya Bu? Di tahun 1984, Mak. Dan itu asuransi sudah dimiliki ya Bu oleh almarhum ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah. Nah ini teman-teman untuk informasi ya, teman-teman bicara tentang mindset asuransi. Sekali lagi teman-teman ya, kita coba untuk melihat apa yang dialami oleh Ibu Nunu ya, bahwa almarhum suami begitu bertanggung jawabnya sebagai seorang pilot, terjadi resiko yang memang kita nggak pernah tahu ya Bu kapan terjadinya gitu ya. Maut memang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi almarhum justru malah sudah memiliki asuransi di tahun 1980-an loh teman-teman ya. Artinya kalau kita bicara tentang mindset, dulu itu kalau bicara asuransi, apa sih asuransi gitu, ini binatang apa sih gitu ya, ini apa gitu yang ditawarin gitu, padahal kadang-kadang justru malah antipatinya lebih luar biasa. Sekarang teman-teman bicara tentang asuransi jiwa, mungkin Bu Nunu bisa sampaikan juga ya, bahwa paradigmanya juga sudah justru lebih baik lagi apalagi di masa pandemi. Cuma gini Bu Nunu, kan tadi Bu Nunu bilang bahwa sebenarnya ya dari apa yang ditinggalkan oleh suami seharusnya cukup gitu ya, tetapi ibu tidak mau berpangku tangan dan pada akhirnya ibu melakukan apa yang disebut sebagai bekerja kembali gitu ya. Sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan ya Bu, karena kebutuhan anak-anak sudah seharusnya ya Bu, tapi justru memberikan contoh ya Bu, bahwa nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kemandirian, dan bahkan sejauh ini teman-teman kalau kita melihat Ibu Nunu gitu ya, bicara tentang bekerja, Ibu Nunu sudah bekerja, tapi bicara tentang berbisnis, Ibu Nunu juga masih berbisnis loh teman-teman sejauh ini. Kita harus belajar banyak loh sama Ibu. Nah, saya mau lanjut lagi Bu cerita melanjutkan ke Ibu, sehingga ini akan menjadi benang merahnya dapat nih untuk teman-teman yang saat ini masih berpikir-pikir apakah bisnis asuransi jiwa sepenting itu gitu ya, sebaik itu untuk kita jalani dan sebaik itu untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat. Pertanyaan saya simpel sih Ibu gitu ya, kalau kita bicara tentang saat ini adalah saat pandemi gitu ya, saat ini bangsa di dunia sedang mengalami masa-masa yang kalau bisa dibilang masa-masa sulit ya. Pertanyaan saya simpel Bu, ya. Apakah cukup relevan Bu bisnis ini untuk jalanin gitu? Ibu Nunu sudah sepuh seperti ini gitu ya. Bicara tentang selanjutnya Bu, apakah memang bisnis ini cukup baik gitu ya? Apakah justru malah nanti nggak usah pakai agent deh gitu ya, langsung aja deh klik tombol gitu ya, kita pesan di Tokopedia gitu ya, kita pesan di Shopee deh gitu ya. Nah menurut Ibu masih bisa dijalankan nggak sih Bu bisnis ini Bu? Sangat.
Ya, jadi karena menurut saya asuransi itu diperlukan oleh semua orang. Seumur hidup kita harus siapkan semuanya itu kan Pak ya. Jadi apalagi dalam saat pandemi ini sebetulnya kita masih banyak waktu apabila kita manfaatkan dengan adanya sekarang virtual itu ya. Jadi dengan adanya kita bisa dengan online, dengan nasabah, dengan siapapun, dan semuanya itu bisa kita lakukan. Apalagi saya di bisnis ini, di AXA ini, saya sukanya banyak tim support yang membantu saya. Kalau saya mau rekrut, saya bisa minta tolong Pak Sandi. Kalau saya ada masalah, saya bisa dengan bidinya. Jadi senang sekali, jadi banyak waktu Pak, lebih banyak waktu. Karena ternyata selama ini kita itu habisnya waktu di jalan ya ternyata ya. Ada yang bilang tua di jalan ya Bu. Iya, itu namanya nyetir mobil ke kantor 2 jam gitu, pulang 2 jam. Kapan ketemu orangnya? Dengan adanya virtual ini saya bisa manfaatkan, bisa atur waktu sebaik-baiknya. Sepertinya adalah anytime kita bisa lakukan bisnis ini. Kita bisa ketemu orang dengan apakah dengan WhatsApp. Yang penting walaupun dengan usia ini kita harus tetap rajin untuk mengupgrade diri, untuk belajar, walaupun kadang-kadang juga cucu suka, aduh Uti ini segampang Uti, minta ajarin sama cucu sebenarnya. Tapi yang penting kita ada niat, sebenarnya kenyataan, activity, pola kerja yang kita harus siapkan semua. Dan saya juga harus menghargai teman-teman dari tim support. Setiap saat ada training, setiap saat ada pertemuan, ada BOP, ada general meeting dengan semuanya, itu pasti ya. Dan saya kenapa saya selalu join, karena saya harus menghargai jeripaya teman-teman untuk membawa kita untuk lebih sukses lagi. Tapi Ibu memang benar-benar merasakan ya Bu, bahwa sekarang ini bisnis justru malah lebih mudah dijalankan dibandingkan dengan awal-awal Ibu bergabung. Pastinya ya Bu harus door to door, datang ke rumah orang, panas-panasan, habis waktu juga. Tetapi sekarang dengan teleponan, dengan WA-an, dengan video call-an gitu menjadi lebih mudah. Dan dengar-dengar Ibu baru saja closing. Alhamdulillah itu tadi ya, saya juga mau sharing. Pada saat saya masih bekerja di bank, saya sebagai seorang marketing waktu itu, bagian ada funding, ada lending kan, di funding. Banyak nasabah-nasabah yang kita udah ngerti bahwa beliau senangnya ini, senang itu. Emang kalau rezeki itu tidak kemana-mana Pak Sandi. Dan kemudian kok tiba-tiba saya buka WA, kok ada ibu ini ya, udah lama deh nggak kangen. Saya telepon aja, Bu apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Nunu. Dan saya tahu beliau senang sekali menyimpan uangnya dalam deposito, dan ada produk yang semacam deposito kan Pak ya. Apalagi ada asuransi jiwanya, apalagi juga returnnya bagus sekali. Dan saya pelajari ini bisnis bagus nggak sih buat nasabah saya, dan saya yakin bahwa bisnis ini bagus. Lalu saya ngobrol aja, cerita. Akhirnya beliau berkenan untuk closing, dan dengan berjalannya waktu itu terus-terusan aja Pak. Karena memang hasilnya bagus, saya juga jaga, saya berikan laporan bagus hasilnya. Akhirnya beliau memberikan referral. Nah itulah yang sampai saat ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan terbaik untuk saya dan untuk nasabah saya. Akhirnya saya lebih semangat lagi. Percaya rezeki nggak kemana-mana. Pasti Allah, kalau emang itu ada bagian kita, pasti akan menjadi hak kita. Tapi yang penting intinya adalah kita harus aktif, kita harus positive thinking, kita harus menjalankan bisnisnya dengan baik, bertanggung jawab. Saya sekarang sedang ada proyek insipin produk kita yang terbaru Pak, yang bagus sekali itu. Untuk satu rumah sakit. Ini dia teman-teman, perlu dicontoh ya. Jadi pesan dari Ibu Nunu, teman-teman, sekali lagi silaturahim tetap harus dijaga ya Bu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih gitu ya, siapa yang orang mungkin yang tepat untuk kita tawarkan